warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alivia Leni Widianti dari Prodi Manajemen A di Universitas Perwira Purbalingga. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM. Kalian tahu nggak sih singkatan dari UMKM itu apa? Jadi singkatan dari UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk pengertiannya sendiri dari UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun perbedaan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro, yaitu usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Adapun ciri utama usaha mikro, yang pertama dikelola secara tradisional, yang kedua belum memiliki izin secara formal, dan yang ketiga itu masih terjadi pencampuran antara uang untuk kegiatan usaha dan uang untuk pribadi. Contohnya seperti pedagang keliling, penjual sayur, penjual bakso, atau mereka yang punya warung di rumah. Yang selanjutnya yaitu usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. Usaha kecil ini memiliki aset antara 50 sampai dengan 300 juta. Ciri-cirinya itu sendiri yaitu sudah memiliki karyawan dan sudah jauh lebih baik dari usaha mikro. Yang terakhir yaitu usaha menengah. Usaha menengah itu usaha ekonomi produktif oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Modal atau aset dari usaha menengah itu kisaran 300 juta sampai dengan 500 juta. Adapun keunggulan usaha mikro, kecil, dan menengah. Meski skala bisnis yang ditargetkan oleh bisnis UMKM tidak sebesar perusahaan kelas kakap, namun banyak orang yang nyaman berbisnis dalam level ini loh. Karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah, serta keunggulan bisnis tersebut sulit didapatkan dalam level bisnis raksasa. Salah satu keunggulan yang utama adalah kemudahan dalam mengadopsi inovasi dalam bisnis, terutama dalam bidang teknologi. Adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM karena tidak memiliki birokrasi yang berbelit dan sistem yang rumit. Selain kemudahan aplikasi teknologi, keunggulan dalam faktor hubungan antar karyawan karena lingkupnya lebih kecil dan fleksibilitas dan menyesuaikan bisnis dengan kondisi pasar yang dinamis. Yang selanjutnya yaitu perkembangan UMKM di Indonesia. Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak lepas dari dukungan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan, walaupun pada tahun 2015 sekitar 60-70% dari seluruh sektor ini belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan.
Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM mulai pada tahun 2015 sebesar 5%, pada tahun 2016 sebesar 10%, 2017 sebesar 15%, dan pada akhir tahun 2018 sebesar 20%. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, semua orang harus berlomba-lomba menjalankan UMKM dan meraih peluang bisnis yang ada. Untuk itu diperlukan pengaturan keuangan bisnis yang baik untuk menunjang keberlangsungannya. Yang selanjutnya yaitu faktor perkembangan UMKM di Indonesia. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan UMKM disejalankan dengan perkembangan teknologi yang semakin kian berkembang. Hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu kesuksesan bisnis adalah penunjangan teknologi yang baik dan tepat sasaran. Yang kedua yaitu kemudahan pinjaman modal. Perkembangan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan di Indonesia. Untuk mendorong pertumbuhan UMKM, diperlukan keterbukaan akses pembiayaan dari perbankan dan alokasi kredit khusus untuk UMKM. Yang terakhir yaitu menurunnya tarif PPh final. Penurunan tarif PPh akan berdampak baik bagi para pemilik bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mempermudah pebisnis menjalankan kewajiban perpajakan pada negara dan juga memberikan kesempatan untuk perkembangan usaha serta inovasi karena adanya keringanan dari penurunan tarif pajak. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.